Ketika seseorang marah, dan kita manusia pasti sehebat-hebatnya menahan sabar, pasti juga pernah marah. Nah, bagaimana ketika marah terjadi? Tentunya Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan beberapa resep, beberapa trik untuk menghilangkan marah tersebut. Yang pertama tentunya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza ghadiba ahadukum falyaskut. Ini riwayat Imam Ahmad. Dari Abu Hurairah juga Rasulullah pernah bilang, apabila salah seorang kalian marah maka falyaskut, diem. Jadi obat marah itu jangan bertindak, jangan berbuat, jangan bicara, tapi diem, tahan dulu. Insya Allah dengan dengan diem ini akan mengurangi marah tadi. Kenapa? Karena kalau orang marah, darah tidak baik berputarnya, berjalannya, akhirnya tidak terkontrol, bicara sembarangan, dan ini hukumnya tetap hukum sah. Artinya apa? Kalau kita lagi marah tidak terkontrol, kita bicara apapun tetap hukumnya berlaku. Misalkan ada yang marah, saya murtad, jatuh murtad. Nggak ada yang bilang oh lagi marah jadi nggak jatuh murtad, tetap jatuh murtad. Hukum orang marah berbicara itu tetap hukumnya jatuh. Misalkan dia lagi marah, saya ceraikan istri saya, jatuh cerai. Nggak ada yang bilang oh lagi marah jadi istrinya nggak cerai. Kata siapa? Jatuh cerai. Marah itu tidak menghilangkan hukum. Lagi marah, HP temannya diambil, dibanting. Pas sadar, oh saya maaf, saya nggak sadar. Oh nggak bisa, ganti. Nggak bisa, kamu dosa kalau nggak ganti HP teman kamu itu yang dibanting itu. Saya lagi nggak sadar, saya marah. Nggak ada. Makanya disuruh diem. Idza ghadiba ahadukum falyaskut. Karena bicaramu, perbuatanmu itu akan menjadi hukum dan berlaku. Yang kedua, berwudu. Karena kata Rasulullah SAW, marah itu dari syaitan dan syaitan itu dari api, maka dengan berwudu akan berkurang. Kemudian kalau tidak bisa juga, idza ghadiba ahadukum falyaq'ud wa illa falyattaji'. Kalau lagi marah berdiri, disuruh duduk. Kata Rasulullah. Kalau nggak bisa marah, hilang juga, falyattaji', tiduran, berbaring. Itu menghilangkan marah. Jangan lagi marah duduk, berdiri, berantem udah. Justru suruh duduk, berdiri, duduk. Atau makanya Imam kita Habib Rizik misalkan lagi demo, orang lagi panas, suruh duduk semua. Itu duduk akan mereda. Jangan duduk disuruh berdiri, siap perang udah. Duduk semua, duduk, karena memang duduk itu akan mereda marah. Kalau nggak bisa juga tiduran, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga tentunya kalau nggak bisa hilang juga, maka hendaklah dia kalau berjalan disuruh berhenti. Kalau berjalan disuruh berhenti. Makanya nggak boleh lagi marah di rumah keluar ngambil motor, itu berbahaya. Justru yang jalan disuruh berhenti. Ini marah keluar lagi sama istri ribut, keluar mau ambil motor, nabrak pagar. Emosi nggak nyambung, di otaknya lagi nggak bagus, mestinya dia berhenti. Kemudian berzikir kepada Allah, nggak bisa hilang juga berzikir. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dengan berzikir hati akan tenang. Kata ulama, zikirnya bagus disuarakan. Subhanallah, subhanallah, astagfirullah, itu akan mereda. Kemudian tentunya kalau tidak bisa juga, ingat-ingat pahala bersabar itu. Kalau orang yang bersabar itu pahalanya apa? Nah, banyak sekali ya. Dikatakan dalam Al-Quran, di dalam ayat-ayat Quran, di dalam hadis, bahwa orang-orang yang bersabar itu pahalanya surga. Fastabi, dikatakan di dalam Al-Quran, ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadzibinal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Itu pahalanya sangat luar biasa. Ingat-ingat pahala. Dan yang terakhir, kalau tidak bisa juga hilang, ingat-ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita pernah diejek orang, ingat Rasulullah. Rasulullah lebih dari saya. Saya cuma dibilang orang bodoh, Rasul dibilang tukang sihir, Rasul dibilang orang gila. Kalau saya dibilang miskin, Rasulullah diludahin. Rasulullah bersabar, saya masa tidak bersabar. Ingat-ingat Rasulullah. Wa kullu musibatin, dikatakan idza asabatka musibatun tusja biha fadhkur musabaka bin nabiyyi Muhammadi. Kalau engkau mendapatkan musibah, cobaan yang berat, ingat-ingat deh dengan Nabi Muhammad. Niscaya musibahmu itu akan terasa kecil kalau ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baru dihina cuman begitu doang. Kata
para ulama, Rasulullah hinaannya luar biasa, kita sangat kecil. Dan kata Habib Abdullah bin Haddad sebagai penutup, sungguh kalau kita sudah bisa menahan marah, berarti sudah mulai hilang sifat sombong di dalam hati kita. Semakin gede sombongnya, semakin cepat marahnya. Bodoh marah dia, kenapa? Karena merasa pinter. Tapi kalau dia gak merasa pinter, memang saya gak pinter, selesai. Tapi karena merasa pinter dibilang bodoh, ngamuk. Miskin, ngamuk, kenapa? Merasa kaya. Kata Abdul Haddad, kalau dia nggak merasa kaya, iya kenapa? Memang saya bukan orang kaya, saya miskin, masih banyak orang kaya di depan saya, di tangga seorang kaya, saya nggak ada apa-apanya. Nggak marah karena sombong tidak ada. Jelek, kenapa mesti marah? Emang saya nggak cakep, tapi karena merasa cakep ngamuk. Saya merasa cakep, paling cakep di sini dijelekin, ngamuk. Kata Abdul Haddad, sesungguhnya marah itu tidak lain dan tidak bukan karena apa? Al-kibir. Karena merasa kaya, merasa pinter, merasa ganteng, merasa pejabat. Ketika dibilang nggak punya jabatan juga di sini belagu, marah dia. Kenapa? Karena dia merasa punya jabatan yang besar. Ternyata semakin kita hilang kesombongan di dalam hati kita, semakin kita bersabar.